Jangankan Dr. Richard Lee yang paham benar situasi dia berbohong atau enggak. Anak SD juga tahu kalau dia lagi berbohong. Yang gue aneh, nih orang nekat banget datang ke podcastnya Richard Lee tanpa adanya bukti-bukti. Klarifikasi suami Melissa Zara yang dituduh gay atau punya kelainan seksual, guys. Berita viral kali ini datang dari suami Melissa Zara. Tentu kalian masih ingat dong tentang kasus Melissa Zara yang diselingkuhi suaminya dengan pria, guys. Atau bisa dibilang itu gay gitu ya. Setelah kasusnya itu geger dan viral banget, Melissa Zara ini kan juga sudah menjelaskan lewat podcast gitu kan. Nah sekarang giliran suaminya ini yang menjelaskan lewat podcast dia sih, yaitu lewat YouTube-nya Dr. Richard Lee. Dalam kesimpulan video tersebut sih, suami Melissa Zara ini tuh membantah semua tuduhan dari Melissa Zara, yaitu istrinya gitu ya. Menurutnya atau menurut suami Melissa Zara ini, tuduhan Melissa Zara ini tuh sangat tidak benar dan sangat tidak mendasar gitu guys. Tapi ini kalau misalnya itu tuduhan tidak mendasar, kan Melissa Zara ini juga sudah punya bukti-buktinya gitu loh, bukti chat, bukti foto, bukti video. Kenapa kok bilangnya nggak mendasar gitu loh guys. Dan yang bikin salvo di podcast tersebut gitu ya, cara menjawabnya suami Melissa Zara itu kayak belibet gitu loh guys, kayak mikir gitu loh, kayak kesannya tuh kayak menutup-nutupi hal sesuatu gitu loh guys. Jadi tuh kayak penonton gitu kayak geram gitu loh. Pandangan Mas tentang LGBT itu bagaimana Mas? Kalau di Indonesia pasti hal tersebut. Pandangan Mas tentang LGBT bagaimana? Tentang homo, tentang gay bagaimana? Bertentangan sama agama. Karena saya Muslim. Oke. Dan menurut kamu itu Salah. sesuatu hal yang salah? Betul. Sesuatu hal yang menjijikkan? Sebetulnya yang menjijikkan. Oke. Tapi kenapa istri kamu kirim foto seksi, kamu bilang menjijikkan? Saya tidak pernah bilang seperti itu. Di chat loh. Saya hanya mengomentari bagaimana cara berpenampilan yang benar. Kayak gitu kan biasanya kayak gitu kayak guyon kan. Jadi bukan hal yang serius. Oh, tapi kamu suka? Suka maksudnya? Ya suka dong. Kalau lihat istri penampilan seksi menarik, harusnya kita suka dong. Karena di keluarga kita, keluarganya dia juga harus pakai hijab ya. Ya kan di chat Mas, bukan ini. Kan di chat, kan pribadi, personal. Kalau misalnya sebar, enggak lah. Ini kan chat. Ya kan karena sebagai suami menuntut istri yang baik dan benar. Kalau misalkan hal tersebut salah, bagaimana dengan tanggung jawab saya sebagai suami kayak? Di chat juga nggak boleh seksi. Di rumah juga nggak boleh seksi. Oh maksudnya di chat. Silahkan kalau misal di chat. Dan itu pun saya guyonan aja. Jadi apapun yang ada di chat itu nggak serta-merta semua serius. Tapi kamu suka juga? Suka. Okay. Karena menurut saya kayak gini ya. Tadi balik lagi tadi ya. Aku ngerasa kayak dia, ini pendapat pribadi saya ya. Saya juga nggak setuju dengan LGBT dan menurut saya itu juga menjijikkan. Ya karena aku ngelihat, aku nggak bisa bayangin sih cowok dengan cowok ciuman aja rasanya kayak gimana ya, aku nggak bisa bayangin sih, jujur aja aku nggak bisa bayangin sih, nggak kebayang dia, aku nggak kebayang. Aku pernah loh Mas, dulu tuh pernah spa di salah satu tempat spa, nemenin istri dan mamaku pergi spa di rumah spa di Palembang. Begitu aku baring, yang datang mijitin cowok Mas, setengah jam ku sensel langsung, sumpah jijik aku sampai ngomong, aku nggak usah jadi pijit deh, aku deh. Beneran nggak jadi pijit deh aku deh, aku bilang saking semenjijikkan itu. Tapi aku punya pandangan kayak gini ya, kita tuh punya kehidupan masing-masing sebenarnya, bahagia kita kan masing-masing. Makanya kan ada beberapa di luar negeri kan ada yang menerima, ada yang mensahkan bahkan seperti itu ya. Atas dasar apa? Karena menurutku ya kebahagiaan orang kan masing-masing lah, aku bilang kan. Ya yang penting diri kamu bahagia, diri aku bahagia, diri mereka bahagia, dan kita nggak saling ganggu. Pada konsepnya seperti itu yang dianut luar negeri. Mungkin kalau di Indonesia kan belum bisa punya pandangan seperti itu. Dan kalau memang kamu seperti itu, ya menurut saya nggak ada yang salah sih, nggak ada masalah juga di sana. Asal ya kamunya bahagia, nggak ada masalah untuk di sana. Ya banyak kok contoh-contoh beberapa public figure malah kan menikah di Jerman kan kayak gitu, punya menerima dirinya apa adanya. Justru menyangkal lari dari kenyataan, pembuktian itu membuat kita tuh jadi capek, lelah. Karena sebenarnya nggak ada yang perlu kita buktikan sama-sama.
Ya yang namanya aja klarifikasi gitu kan guys, ya pasti kan dia mencoba membela diri gitu loh. Ya entah itu benar apa enggak, yang penting kan membela diri dulu gitu kan. Gimana nih menurut kalian? Lanjut di kolom komentar ya. Wow, so sweet. Sampai dijabanin beli gantungan kunci flash sale. Gantungan kunci, tandanya aku adalah kunci hatimu dan kamu adalah kunci hatiku. Di sana ada urusan tato wewe gombel, di sini ada urusan gantungan kunci. Banyak sekali tanda-tanda cinta ini. Kalau saya beli gantungan kunci itu, ya paling di emperan gitu loh, di pasar rumput. Ini budukannya paling 50.000 atau saya suruh super saya. Ngapain kejar flash sale? Itu saya. Tapi biasanya beli gantungan kunci yang unyu-unyu imut-imut itu biasanya anak sekolah, anak SMP. Ya paling banter anak kuliah yang masih gitu loh, yang masih unyu-unyu lah, yang masih centil-centil. Paling ke Gramedia, ke mall, beli gantungan kunci Hello Kitty, Snoopy, Sailor Moon digantungin di tas. Dan selaras dengan warna tas juga dan baju supaya cocok meong. Ya itu kan selera orang. Tapi lain kali kalau mau ikut podcast, persiapkanlah dulu topiknya. Topiknya dipersiapkan dulu supaya kelihatan nggak lembek. Ya kalau begitu kan bener juga Mbak Zara mengatakan bahwa lontong sayur itu lembek. Lontong sayur itu enak kalau lontongnya jangan terlalu lembek. Nanti jadi bubur. Harus yang udah bener-bener baru dibungkus dan masih keras, enak dimakan dan sedap. Wes angel iki angel, Mas Bro, rungokno nggak ada sejarahnya. Lu cowok ngomong ke temen cowok lo lewat chat, aku kangen kamu, aku sayang kamu, itu nggak wajar Mas. Yang wajar tuh begini, bapak gue cowok, gue ngomong ke bapak gue, Pak aku sayang kamu, Pak aku kangen kamu. Nah itu wajar, serius. Kalian setuju nggak guys? Makin kesini, makin kesana. Yang ini ngasih klarifikasi, yang itu ngasih klarifikasi. Dan anehnya banyak banget berita-berita yang mirip-mirip kayak gitu kasusnya. Itu satu persatu muncul ke permukaan. Mulai dari masalah pernikahan, perselingkuhan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Gue sebenarnya nggak komentar, nggak mau membahas terlalu banyak tentang kasus itu sih. Tapi gue sekarang masih berpikir-pikir, apa sih sebenarnya kejadian besar yang sedang terjadi sampai berita kayak gini tuh muncul terus? Lek jareku yo Mas yo sampean niku ojo kaken komen. Home pimpa ala yom gambreng sa Indonesia ku wis ngerti lek sampean niku home pimpa. Jadi nggak usah kayak klarifikasi, penjelasan ini itu. Wis talah aku nono iya. Saya minta maaf kalau saya home pimpa ala yom gambreng. Kaken cocok. Kalian udah pada lihat kan video yang tadi yang Dr. Richard Lee upload YouTube semalam? Ramai banget, banyak yang komentar ini itu. Jangankan Dr. Richard Lee yang paham bener situasi dia berbohong atau enggak, anak SD juga tahu kalau dia lagi berbohong. Yang gue aneh, ini orang nekat banget datang ke podcastnya Richard Lee tanpa adanya bukti-bukti. Dibilang dia bohong, dia mangkir. Dibilang dia ini itu. Penonton juga udah paham kalau dia tuh lagi bohong. Gue sih nggak peduli ya. Dia mau gay, dia mau normal. Tapi setidaknya jangan bohongin orang lain demi status. Ya kalau mau gay aja. Ngapain bohongin cewek demi status yang ujung-ujungnya cerai? Kan kasihan anak orang disakitin begitu. Untung aja tuh si cewek belum punya momongan. Kalau udah punya anak mau gimana? Gue gak ngerti lagi dan gak habis pikir. Gue agak ngeri sekarang kalau ketemu cowok yang cakep modelan begini. Dibilang nanti kata gue gay, taunya enggak. Tapi kebanyakan sih yang cakep begitu ya begitu. Kagak jelas. Bahas-bahas beginian muak gua.